Kaisar Naga Abadi Chapter 3101 Bahasa Indonesia. Bab 3101, Perubahan Bintang Langit Qin. Petik 1. Para lelaki berjubah hitam itu berteriak ketakutan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Serangan-serangan mengerikan meledak satu demi satu, tetapi begitu serangan mereka dilancarkan, serangan-serangan itu otomatis menghilang. Kemudian, satu demi satu, pria berjubah hitam terbang ke mulut iblis tulang dan menghilang. Tinggalkan beberapa pertanyaan. Lu Ming berteriak tergesa-gesa, takut dirinya akan dimangsa oleh iblis tulang. Iblis tulang mengangguk dan menarik napas. Lebih dari selusin pria berjubah hitam terbang ke mulutnya dan ditelan. Hanya dua yang tersisa, tetapi kultivasi mereka hancur dan mereka jatuh ke tanah. Ini, klan Jiwa Es dan Sekte Kong Xuan tercengang. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Setiap pria berjubah hitam adalah sosok yang menakutkan. Mereka semua merasa tak terkalahkan. Sumber, Novgo.co. Baru saja, salah satu dari mereka telah melukai para ketua klan Jiwa Es dengan satu tebasan. Mereka telah belajar dari patriark klan Jiwa Es bahwa pria berjubah hitam yang terlemah berada pada tingkat keempat alam raja yang saleh. Seorang pakar seperti itu, salah satu di antara mereka bisa menjadi eksistensi yang bergerak tanpa hambatan di wilayah bintang surga Qin dan bisa menjadi penguasa wilayah bintang surga Qin. Akan tetapi, banyak sekali ahli yang dimangsa oleh pria kekar biasa-biasa saja di samping Lu Ming. Dan pria kekar ini tampaknya sangat patuh pada Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming benar-benar tak terduga di hati setiap orang. Ternyata dia punya ahli yang mengerikan di sampingnya. Pantas saja dia begitu tenang selama ini. Pemimpin klan Jiwa Es bergumam, namun dia juga menghela napas lega. Setidaknya mereka aman. Katakan padaku, siapa orang di belakangmu? Katakan padaku, dan aku akan membunuhmu dengan cepat. Lu Ming mendatangi dua pria berjubah hitam terakhir dan mulai menginterogasi mereka. Jika kau ingin membunuh, bunuh saja. Jangan harap kami akan mengatakan sepatah kata pun. Salah satu pria berjubah hitam berkata dengan dingin. Kamu benar-benar keras kepala. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Ia melangkah maju dan meremukkan lengan salah satu pria berjubah hitam. Namun, pria berjubah hitam itu hanya menggeram dan menatap Lu Ming dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Ming, sepertinya orang-orang ini adalah prajurit kematian yang terlatih khusus. Mereka sangat tangguh. Hampir mustahil untuk memaksakan informasi apapun. Serahkan saja padaku. Aku akan mencari jiwa mereka. Katanya. Kata Bon. Prajurit kematian lagi. Mata Lu Ming dingin. Kembali ke Nine Absolute Heavenly King Manor, ketika dia berangkat dari keluarga Wu ke Camp Universal, dia disergap oleh beberapa Death Warrior. Apakah kedua kelompok Death Warrior ini dikirim oleh pasukan yang sama? Baiklah, aku serahkan padamu. Kata Lu Ming. Bon mengangguk, melangkah maju, dan mulai mencari jiwa. Namun, saat iblis tulang mulai mencari jiwa mereka, kedua pria berjubah hitam itu menjerit memilukan. Tubuh mereka gemetar, dan kepala mereka meledak. Seperti yang kuduga, jiwa mereka telah ditetapkan dengan batasan yang kuat. Begitu jiwa mereka digeledah, mereka akan meledak. Bon menggelengkan kepalanya. Menjijikkan. Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Orang-orang ini pasti dikirim oleh orang yang mencuri 9 kristal dewa mutlak. Sayangnya, petunjuknya terputus. Kepala Bing, ayo kita berkemas dan kembali. Lu Ming berkata kepada pemimpin klan Jiwa Es. Baiklah, baiklah. Pemimpin klan Ice Soul Clan mengangguk berulang kali. Pada saat ini, posisi Lu Ming di dalam hatinya sudah tinggi dan perkasa. Dia adalah eksistensi yang tak tersentuh. Selama Lu Ming memberi perintah, dia dapat dengan mudah mendominasi sistem bintang surga Qin. Tentu saja, Lu Ming tidak memiliki niat untuk mendominasi zona bintang surga Qin. Setelah membersihkan medan perang, mereka pergi satu persatu. Setelah beberapa saat, klan Jiwa Es kembali ke wilayah mereka, sementara Lu Ming dan Sekte Kong Xuan kembali ke planet Kong Xuan. Tidak lama kemudian, berita tentang pertempuran ras es gelap menyebar ke seluruh Qin Heaven Starfield seperti badai. Seluruh wilayah bintang Qin Tian terguncang.
Seolah-olah angin kencang yang berkekuatan lebih dari selusin derajat bertiup. Banyak orang tercengang karena terkejut. Semua orang tahu bahwa bintang langit Qin akan segera berubah. Seperti yang diharapkan, salah satu dari tiga penguasa, Saint Lord dari Tanah Suci yang tak terbatas, secara pribadi memimpin orang-orangnya ke Sekte Kongsuan. Dia menyatakan kesediaannya untuk mengikuti arahan Sekte dan mematuhi perintahnya. Saint Lord yang tak terbatas itu telah ketakutan setengah mati oleh ras es yang gelap. Dia tidak bisa tidur atau makan dengan tenang setelah melarikan diri kembali ke Tanah Suci yang tak terbatas. Lu Ming terlalu kuat dan tumbuh dengan cepat. Bahkan jika dia bersembunyi di Tanah Suci yang tak terbatas dan fokus pada pertahanan, dia tidak bisa tenang. Dia menyerah bersama anak buahnya. Permusuhan antara Tanah Suci yang tak terbatas dan Lu Ming tidak begitu besar. Lu Ming tidak mau repot-repot memusnahkan mereka, jadi dia menerima penyerahan Tanah Suci yang tak terbatas. Begitu berita itu tersebar, sekte dan faksi teratas dari 13 klan Qin Tian tidak bisa tinggal diam lagi. Mereka semua membawa orang untuk menyerah, dan mereka semua menyerah kepada Sekte Kongsuan. Tiba-tiba, reputasi Sekte Kongsuan melambung tinggi. Tentu saja, Lu Ming tidak mau repot-repot dengan masalah ini. Dia menyerahkan semuanya kepada Ouyang Xiangxiang, Yue Wuya, dan yang lainnya untuk mengurusnya. Ouyang Xiangxiang, Yue Wuya, dan yang lainnya juga sangat cepat. Setelah Tanah Suci yang tak terbatas dan sekte lainnya menyerah, mereka segera mengumpulkan sekte-sekte ini dan melancarkan serangan ke wilayah Sekte Pedang Abadi dan Akademi Iblis Bersayap. Tidak ada ketegangan sama sekali. Hampir semua ahli alam Raja Dewa dari Akademi Iblis Bersayap dan Sekte Pedang Abadi telah gugur dalam pertempuran melawan klan es gelap. Bahkan jika masih ada yang tersisa, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kekuatan gabungan Sekte Kongsuan, Tanah Suci Tanpa Batas, dan sekte lainnya. Hanya dalam waktu beberapa bulan, wilayah luas yang awalnya diduduki oleh Sekte Pedang tak terkalahkan dan Akademi Iblis Bersayap diduduki oleh Sekte Kongsuan. Wilayah-wilayah ini tentu saja semuanya milik Sekte Kongsuan. Mereka adalah putra-putra surga yang bangga dari Sekte Pedang Abadi dan Akademi Iblis Bersayap. Beberapa menyerah, dan beberapa melarikan diri. Misalnya, putra dewa dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan, yang dao pedangnya tidak terbatas, telah melarikan diri dan menghilang. Di sisi lain, Ling Huye, sang ajaib yang pernah bersaing dengan Lu Ming di masa lalu, telah menyerah dan bergabung dengan Sekte Kongsuan. Untuk sementara waktu, Sekte Kongsuan menjadi penguasa galaksi surga Qin. Pada saat yang sama, klan Jiwa Es juga mengumpulkan pasukan mereka dan melancarkan serangan terhadap klan Api Merah. Tidak lama setelah Sekte Kongsuan menduduki wilayah Sekte Pedang Abadi dan Akademi Iblis yang unik, klan Jiwa Es juga sepenuhnya menaklukkan klan Api Merah. Klan Scarlet Flame hampir sepenuhnya musnah. Anggota klan yang tersisa telah melarikan diri ke wilayah bintang lain. Sistem bintang surga Qin menjadi wilayah kekuasaan klan Jiwa Es dan Sekte Kongsuan. Dua kekuatan besar hampir membagi wilayah luas zona bintang surga Qin. Semua ini disebabkan oleh satu orang, Lu Ming. Nama Lu Ming bergema di seluruh zona bintang surga Qin dan menjadi legenda. Selama kurun waktu ini, Lu Ming menyempatkan diri untuk kembali ke Sungai Astral yang kacau. Ia membawa Lu Shen Huang, Zulong, Nine Life Demonic Cicada dan yang lainnya ke galaksi Qin Tian untuk berkultivasi. Mereka awalnya ingin keluar dan berpetualang, jadi sekarang datang ke Qin Heaven Starfield adalah saat yang tepat. Dengan reputasi Lu Ming saat ini, banyak sumber daya dari Sekte Kongsuan akan diberikan kepada mereka. Peningkatan mereka akan sangat cepat. Setelah menyelesaikan urusan Qin Tian, Lu Ming kembali ke Manor Raja Surgawi 9 Absolut. Sekarang masalah galaksi langit Qin telah terselesaikan, Lu Ming harus memusatkan seluruh perhatiannya pada Jingyu. Kaisar Naga Abadi Chapter 3102 Bahasa Indonesia. Bab 3102, Dampak Negatif. Saat ini, tujuan utama Lu Ming adalah menghadapi Jingyu. Ia ingin meningkatkan kekuatannya sambil mempersiapkan diri menghadapi masalah Jingyu. Setelah perjalanan panjang, Lu Ming kembali ke perkemahan universal. Ledakan, ledakan,
Lu Ming baru saja kembali ke perkemahan universal ketika dia melihat pertempuran besar. Di langit, beberapa pemuda tengah bertarung dengan sengit, dan itu adalah pertempuran yang kacau. Lu Ming mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa beberapa pemuda itu berasal dari dua keluarga yang berbeda. Beraninya kau menuduh keluarga Liu mencuri 9 kristal dewa mutlak. Kau mencari kematian. Seorang pria muda meraung. Jika bukan keluarga Liu Mu, lalu siapa lagi? Sumber, Novgo.co. Pemuda yang sedang berkelahi dengannya mencibir. Aku bilang keluarga Zhang lah yang mencuri 9 kristal dewa absolut. Keluarga Zhang lah dalangnya. Pemuda tadi berteriak. Omong kosong. Membunuh. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran dan banyak orang yang menonton. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian besar dan saling waspada. Baru pada saat itulah mereka mengakhiri pertempuran dan mundur. Lu Ming sedang berpikir keras. Kemudian, dia langsung menuju ke kediaman pedagang biru. Kau punya kristal dewa ke-9. Lan Sang berkata sambil tersenyum. Aku berhasil. Lu Ming tersenyum, lalu mengeluarkan 9 kristal surgawi absolut dan menyerahkannya kepada Lan Sang. Sedangkan untuk 9 kristal dewa mutlak, Lan Sang akan menyerahkannya kepada pengawal dewa Raja Surgawi. Setelah itu, dia tidak akan ada hubungannya dengan itu. Aku tidak salah menilai kamu. Lan Sang tertawa dan mengamati Lu Ming dengan saksama. Kau pasti telah mengolah kitab suci 1000 dao langit dan bumi serta menguasai berbagai macam kekuatan dewa tingkat dewa, kan? Jantung Lu Ming mulai bergetar. Kemudian, dia merasa lega. Menurut Jing Yu, dia telah memperoleh kitab suci 1000 dao langit dan bumi dari reruntuhan kuno, dan hampir tak seorang pun mengetahuinya. Akan tetapi, hanya karena hampir tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, tidak berarti tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sebagai guru Jing Yu, wajar jika Lan Sang tahu. Ya, benar sekali. Lu Ming mengangguk tanda mengiyakan. Ada keuntungan dan kerugian dalam mengendalikan begitu banyak jenis kekuatan Sen. Hal baiknya adalah hal itu akan membuat kekuatan tempur Anda menjadi sangat kuat. Dengan setiap terobosan, kekuatan tempur Anda akan meroket, jauh melampaui mereka yang berada di level yang sama. Namun, ada juga banyak kerugiannya. Pertama, kultivasi membutuhkan terlalu banyak energi. Kecepatan peningkatan Anda sudah melampaui harapan saya. Yang lainnya adalah memahami faktor asal kekuatan Sen. Rata-rata orang akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk memahami faktor asal satu kekuatan Sen. Terlebih lagi, Anda harus memahami begitu banyak kekuatan Sen. Lan Sang mengatakannya dalam satu tarikan napas. Ia berhenti sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi, kau harus bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Jumlah kekuatan Sen bukanlah semakin banyak yang kau kuasai semakin baik, tetapi harus berada dalam kendalimu sendiri. Jika itu benar-benar memengaruhi kultivasimu, kau harus mengurangi jumlah kekuatan Sen yang kau latih. Baiklah, Lu Ming mengerti. Lu Ming mengangguk. Ia telah menyadari hal ini sejak lama. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, ia tidak mengolah teknik mistik tingkat dewa lainnya yang telah ia peroleh. Dia takut dia akan menggigit sesuatu yang tidak dapat dikunyahnya. Tunjukkan padaku semua kekuatan surgawi yang dapat kau kendalikan. Aku ingin melihat sejauh mana kau dapat mengendalikannya. Kata Lan Sang. Lu Ming mengangguk. Ia kemudian mengeluarkan 7 jenis energi surgawi tingkat dewa yang saat ini ia kendalikan. Aku sudah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal dalam kekuatan surgawi tingkat penguasa milikku. Aku juga telah membangkitkan kekuatan pedang yang tak terpadamkan pada 99%. Adapun sisanya, aku masih jauh dari itu. Lan Sang bergumam. Kemudian, sebuah jimat giok muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Lu Ming dan berkata, dari semua kekuatan surgawi yang kau kendalikan, akulah yang paling mengenal kekuatan surgawi penguasa tertinggi. Kekuatan surgawi yang kukendalikan di masa lalu juga merupakan kekuatan surgawi penguasa tertinggi. Ini berisi beberapa pengalaman kultivasiku. Lihatlah. Adapun kekuatan Sen yang lain, aku butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Kau kembali dulu dan datang kepadaku setelah beberapa waktu. Aku akan membimbingmu dalam mengolah kekuatan Sen yang lain.
Terima kasih banyak, Paman Lan. Lu Ming mengambil jimat giok itu dan segera mengucapkan terima kasih kepadanya. Ia sangat gembira. Lan Sang adalah guru Jing Yu saat itu. Sebelum inti bintang dihancurkan, dia adalah seorang ahli di puncak dinasti suci kekosongan besar. Dia tidak terduga. Dengan pengalaman kultivasinya dan bimbingannya, kecepatan kultivasi Lu Ming pasti akan meningkat secara eksponensial dan dia tidak akan mengambil banyak jalan memutar. Kembalilah dan lihat-lihat dulu, kata Lan Sang. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan kediaman Lan Sang, kembali ke kediamannya sendiri. Namun, saat ia mendekati kediamannya, ia melihat dua pemuda terlibat dalam pertempuran sengit. Lu Ming merasa aneh. Di masa lalu, meskipun kam luar angkasa penuh dengan persaingan, frekuensi perang besar tidak terlalu tinggi. Dia baru saja kembali dan telah melihat beberapa perang besar. Di samping, banyak orang sedang menonton. Lu Ming melihat Wu Ming dan Wu Yue sekilas. Lu Ming terbang mendekat. Lu Ming, kau kembali. Wu Ming dan Wu Yue sangat gembira saat melihat Lu Ming. Itu Lu Ming. Beberapa orang lainnya juga melihat Lu Ming, terutama para jenius dari keluarga Jin dan Qin. Ketika mereka melihat Lu Ming, mata mereka berbinar karena terkejut. Di mata mereka, Lu Ming kemungkinan besar akan mati di zona bintang surga Qin. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming tidak mati dan bahkan telah kembali ke kubu universal. Hal ini membuat sekte lain sangat tidak nyaman. Lu Ming mengabaikan para elit keluarga Jin dan Qin. Dia mendarat di samping Wu Ming dan Wu Yue dan bertanya, apa yang terjadi? Begitu aku kembali, aku melihat beberapa perkelahian. Itu semua karena kristal dewa ke-9 yang mutlak. Kata Wu Ming. 9 kristal dewa absolut. Lu Ming terkejut. Bukankah dia yang menangani 9 kristal dewa absolut di zona bintang surga Qin? Apa hubungannya dengan keluarga bangsawan ini? Meskipun kita tahu keberadaan kristal dewa 9 absolut, kita juga telah memastikan satu hal. Yaitu, ada mata-mata di istana Raja Surgawi 9 absolut yang membantu orang luar mencuri kristal dewa 9 absolut. Namun, mata-mata ini tidak ditemukan. Oleh karena itu, semua keluarga besar di Istana Raja Surgawi 9 Absolut saling curiga. Hal ini terutama berlaku bagi klan-klan besar yang saling bermusuhan. Mereka saling menuduh sebagai mata-mata, dan konflik pun meningkat secara alami. Wu Ming menjelaskan, itulah sebabnya para tokoh utama dari berbagai keluarga bangsawan saling bertarung di kubu universal. Di luar kubu universal, keluarga bangsawan bahkan saling menyerang. Beberapa keluarga bangsawan bermata merah karena semua pembunuhan itu. Sekarang, rumah besar 9 Raja Surgawi Absolut sedang dalam kekacauan. Wu Yue menjelaskan. Lu Ming tercengang. Dia tidak menyangka bahwa 9 kristal dewa absolut akan menyebabkan begitu banyak hal. Di udara, kedua pemuda itu bertarung sengit selama lebih dari 100 jurus. Pada akhirnya, pemuda itu lolos dengan luka serius, dan pertarungan pun berakhir. Lu Ming mengobrol dengan Wu Ming dan Wu Yue sebentar sebelum terbang kembali ke kediamannya. Beberapa tokoh dari klan Jin dan klan Qin menatap ke arah yang ditinggalkan Lu Ming dengan tatapan dingin. Setelah bertukar beberapa patah kata, mereka meninggalkan perkemahan universal satu demi satu, kemungkinan besar untuk kembali melaporkan berita. Tuan muda, ketika Lu Ming kembali ke halaman, Qiu Yue terbang keluar, wajahnya penuh kegembiraan. Lu Ming telah kembali ke zona bintang surga Qin sendirian untuk merebut 9 kristal surgawi absolut. Dia sangat khawatir. Sekarang setelah dia melihat Lu Ming kembali, dia tentu saja menghela napas lega. Qiu Yue, apakah kamu membuat terobosan lain dalam kultivasimu? Lu Ming mengamati Qiu Yue dan menampakkan ekspresi terkejut. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan basis kultivasi Qiu Yue telah mencapai setengah langkah alam Raja Dewa. Lu Ming tercengang. Kaisar Naga Abadi Chapter 3103 Bahasa Indonesia. Bab 3103, menuju ke medan bintang cutian. Kultivasi Qiu Yue sebenarnya telah mencapai alam setengah langkah Raja Dewa. Ketika Lu Ming menuju ke sistem bintang surga Qin, kultivasi Qiu Yue hanya berada di alam Dewa Surgawi tingkat ke-9. Termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan,
Itu hanya beberapa tahun. Kecepatan ini terlalu berlebihan. Ya, benar sekali. Qiu Yue mengangguk. Terutama karena aku belum mencerna sepenuhnya warisan yang kuterima terakhir kali. Itulah sebabnya kultivasiku meningkat begitu cepat. Bagus, bagus, bagus. Lu Ming sangat gembira. Dia tentu saja senang karena Qiu Yue berkembang lebih cepat. Setelah mengobrol dengan Qiu Yue sebentar, mereka berdua pergi ke kamar masing-masing untuk berkultivasi. Namun, setelah Lu Ming memasuki ruangan, sulit baginya untuk tenang. Dia bingung dengan orang di balik 9 kristal surgawi absolut. Siapa orang di balik ini? Apa tujuan Anda? Sumber, Novgo.co. Lu Ming mengernyitkan alisnya sambil berpikir keras. Dia punya firasat bahwa orang di balik layar memerintahkan klan es gelap untuk mencuri 9 kristal surgawi mutlak tetapi tidak mengambilnya. Tujuannya jelas tidak sesederhana itu. Bagaimana saya bisa menemukan orang di balik ini? Lu Ming bergumam. Orang di balik layar telah mengirim orang-orang pengorbanan untuk membunuhnya berkali-kali. Lu Ming tidak akan merasa tenang sampai dia menemukan orang di balik layar itu. Siapa yang tahu jika dia akan dibunuh oleh sekelompok orang ini saat dia keluar di masa depan. Lu Ming tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat keluar dari bahaya setiap saat. Bagaimana saya bisa menemukan orang di balik semua ini? Apakah ada petunjuk lain yang saya lewatkan? Lu Ming menenangkan diri dan merenung dalam diam. Dalam benaknya, berbagai pikiran terlintas ketika ia mengenang kejadian pencurian kristal Dewa 9. Tunggu. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Ia menyadari bahwa ia telah melewatkan petunjuk penting. Petunjuk ini adalah Gunung Magic City. Di Gunung Modu, Lu Ming telah mendengar lebih dari sekali bahwa Gunung Modu memiliki pendukung di rumah besar 9 Raja Surgawi Mutlak. Itulah sebabnya tidak ada kekuatan yang berani menyentuh Mo Ye Kuan. Kalau tidak, dengan kultivasi Raja Iblis Malam, dia tidak dapat melindungi Mo Ye Kuan sama sekali. Jelaslah bahwa dukungan dari Gunung Shanghai adalah dalang di balik insiden 9 kristal Dewa Absolut. Dan pasti ada seseorang yang tahu siapa yang menjadi pendukung di balik Gunung Kota Sihir, itulah sebabnya mereka tidak berani bergerak. Jika itu hanya desas-desus, bagaimana pasukan itu bisa menahan godaan dari mata air malam iblis? Kalau begitu, asal dia bertanya pada kekuatan besar siapa penyokong Gunung Kota Sihir, bukankah dia akan bisa menemukan dalangnya? Benar sekali. Saya malah mengabaikan hal sederhana seperti itu. Lu Ming bertepuk tangan dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia begitu terfokus pada bukti-bukti yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Malam sehingga mengabaikan masalah logika yang sederhana. Pergi dan tanyakan pada Wu Zifeng. Lu Ming tersenyum dan meninggalkan perkemahan universal secara diam-diam, menuju keluarga Wu. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di kediaman Wu dan bertemu Wu Zifeng. Di sebuah halaman, Lu Ming, Wu Zifeng, dan Yue Linglong sedang duduk di meja bundar. Selama kurun waktu ini, Yue Linglong telah berkultivasi di keluarga Wu. Basis kultivasi mereka telah berkembang sangat cepat dan mereka berdua telah melangkah ke alam Dewa Surgawi. Zifeng, kamu seharusnya sudah mendengar bahwa ada pendukung di balik Gunung Kota Sihir, kan? Aku sudah memikirkan sesuatu. Karena kekuatan lain tidak berani menyerang Gunung Kota Sihir, mereka pasti tahu siapa yang ada di baliknya. Selama kita mencari tahu siapa yang ada di baliknya, kita akan dapat menemukan orang di balik pencurian 9 kristal Dewa Absolut. Kata Lu Ming. Ya, kenapa aku tidak memikirkannya? Wu Zifeng bertepuk tangan, matanya berbinar. Apakah keluarga Wu tahu siapa penyokong Gunung Magic City? Lu Ming bertanya. Ini, aku khawatir aku tidak bisa. Wu Zifeng menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Lu Ming terkejut. Ya, ada rumor bahwa mereka memiliki pendukung di belakang mereka, jadi pasukan lain tidak berani memiliki ide tentang mereka. Pasukan itu tidak mengacu pada pasukan dari 9 istana Raja Surgawi Absolut. Kata Wu Zifeng. Apa maksudmu? Lu Ming bertanya. Meskipun mata air malam iblis di Gunung Kota Sihir sangat berharga, tetapi di mata kekuatan dari 9 istana Raja Surgawi Mutlak, seperti keluarga Wu, keluarga Jin, keluarga Qin, dan sebagainya, itu tidak ada artinya.
Meskipun beberapa orang pernah mendengar tentang gunung kota sihir, mereka sama sekali tidak peduli. Mereka juga terlalu malas untuk mengirim orang untuk berurusan dengan gunung kota sihir. Itu bukan karena mereka takut pada apa yang disebut pendukung mereka. Kekuatan-kekuatan yang takut dengan dukungan gunung kota sihir seharusnya merujuk pada kekuatan-kekuatan besar di wilayah bintang cutian. Wu Zifeng menjelaskan. Jadi begitu, Lu Ming tiba-tiba menyadari sesuatu. Medan bintang cutian dekat dengan medan bintang Qintian. Itu juga merupakan perbatasan dari rumah besar 9 Raja Surgawi Mutlak. Kekuatan-kekuatan besar seperti klan Wu dan klan Jin sama sekali tidak peduli dengan gunung kota sihir. Tentu saja tidak ada yang namanya takut. Mereka yang ingin mengincar gunung kota sihir tetapi takut pada pendukung gunung itu hanyalah kekuatan dari wilayah bintang cutian. Seperti di tata bintang Qintian, jika pasukan kecil memiliki harta karun, hanya klan Qintian 13, klan Ice Soul, atau klan Scarlet Flame yang akan mengincarnya. Misalnya, mengapa keluarga Wu atau keluarga Jin peduli dengan harta karun pasukan kecil? Kalau begitu, selama kita menemukan kekuatan besar di cutian Starfield dan tahu siapa yang mereka takuti, bukankah kita akan tahu siapa dalangnya? Mata Lu Ming berbinar lagi. Benar sekali. Berdasarkan pengetahuan saya, ada 2 kekuatan terkuat di cutian Starfield yang mendominasi seluruh Starfield. Salah satunya adalah Wind Moon Sect, dan yang lainnya adalah keluarga Han kuno. Kata Wu Zifeng. Baiklah, aku akan melakukan perjalanan ke ladang bintang cutian. Kata Lu Ming. Tunggu sebentar, saudara Lu. Aku akan mencari seseorang yang mengenal cutian Starfield untuk menemanimu. Lagi pula, cutian Starfield terlalu besar. Kata Wu Zifeng. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan tidak berdiri kaku. Memiliki seseorang yang memimpin jalan lebih baik daripada dia memandang sendirian tanpa melihat. Wu Zifeng mengeluarkan jimat transmisi suara giok dan mengirim pesan. Kemudian, mereka mengobrol sambil menunggu. Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum seorang pria paruh baya datang ke halaman. Tuan muda, mengapa Anda mencari saya? Pria paruh baya itu memberi hormat kepada Wu Zifeng. Wu San, begini. Wu Zifeng menjelaskan masalahnya dan berkata, kamu dan saudara Lu pergi ke medan bintang cutian dan mengintai. Baiklah, Tuan muda. Wu San menerima perintah itu dan menatap Lu Ming. Tuan muda Lu, kumohon. Baiklah, jangan menunda lagi. Kita berangkat sekarang. Lu Ming mengangguk. Kemudian dia berpamitan kepada Wu Zifeng dan Yue Linglong, lalu meninggalkan keluarga Wu bersama Wu San. Lu Ming tidak kembali ke perkemahan universal. Sebaliknya, ia meninggalkan rumah 9 Raja Surgawi Absolut bersama Wu San dan mengambil susunan teleportasi untuk bergegas ke medan bintang cutian. Dalam perjalanan, Lu Ming mengetahui bahwa Wu San memiliki basis kultivasi Raja Surgawi tingkat ketiga. Mereka berdua mengambil formasi teleportasi dan akhirnya tiba di medan bintang cutian. 2 kekuatan terbesar di medan bintang cutian adalah Sekte Wind Moon dan klan Han. Kedua kekuatan ini tidak pernah berani menyentuh gunung kota sihir, dan sering membeli mata air malam iblis dari gunung kota sihir. Mereka pasti tahu siapa yang mendukung gunung kota sihir. Tempat ini lebih dekat dengan Sekte Wind Moon, jadi mari kita pergi ke markas besar Sekte Wind Moon terlebih dahulu. Wu San menyarankan. Wu San, kamu lebih mengenal tempat ini. Kamu bisa memimpin jalan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kaisar Naga Abadi Chapter 3104 Bahasa Indonesia. Bab 3104, Bab 3104 akhir. Mereka berdua menuju markas Sekte Bulan Angin. Namun, ketika mereka bergegas ke markas besar Sekte Bulan Angin, mereka tercengang. Itu rusak, hancur, dan berantakan total. Di markas besar Sekte Angin Bulan, gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan istana-istana runtuh. Itu adalah pemandangan kiamat. Di reruntuhan itu, mayat berserakan di mana-mana. Daratan luas itu dipenuhi mayat dan bau darah memenuhi udara. Sekte Bulan Angin telah dimusnahkan. Sialan, kita terlambat 1 langkah. Lu Ming meraung marah. Sumber, Novgo.co. Jelaslah dalang itu ingin memusnahkan seluruh keluarga dan menghapus bukti.
Dia telah memusnahkan Sekte Angin Bulan selangkah lebih maju dari mereka. Ayo kita pergi dan melihat apakah ada yang selamat. Lu Ming menahan amarahnya dan bergegas maju. Namun, mayat ada di mana-mana, dan tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Sungguh metode yang kejam, sungguh metode yang kejam. Lu Ming menggeram. Lu Ming dianggap sebagai orang yang telah melihat banyak kejadian besar. Namun, dia jarang melihat cara yang begitu kejam. Berapa banyak orang yang dimiliki oleh Sekte Angin Bulan, kekuatan besar yang mendominasi wilayah bintang Cutian. Sulit untuk mengatakannya, tetapi mereka semua sudah mati sekarang. Tidak seorang pun yang tersisa. Sepertinya orang-orang ini dibunuh belum lama ini. Kalau tidak, beritanya pasti sudah tersebar sejak lama. Wu San berkata sambil mengerutkan kening. Tidak bagus. Ayo kita pergi ke keluarga Han. Cepat. Ekspresi Lu Ming berubah. Pihak lain telah memusnahkan Sekte Angin Bulan, jadi mereka pasti tidak akan membiarkan keluarga Han lolos. Ayo pergi. Raut wajah Wu San pun berubah. Seketika, mereka berdua bergegas menuju rumah Han. Markas besar keluarga Han juga berada di planet yang luas. Di planet ini, ada pegunungan dengan ki dewa terpadat, dan sebagian besar keluarga Han tinggal di sini. Namun, ketika Lu Ming dan Wu San tiba, mereka mendapati bahwa pegunungan itu juga telah runtuh. Istana telah hancur, dan ada mayat di seluruh reruntuhan. Bau darah menyerbu hidung mereka, membuatnya tampak seperti neraka di bumi. Brengsek, Lu Ming meraung marah. Mereka terlambat lagi. Pihak lain benar-benar kejam. Mereka berdua tidak mau menyerah dan mulai mencari di antara reruntuhan untuk melihat apakah mereka dapat menemukan orang yang selamat. Sayangnya, semuanya sudah menjadi mayat. Bahkan binatang buas pun telah terbunuh. Tidak ada yang selamat. Wajah Lu Ming sangat muram. Dia akhirnya menemukan petunjuk. Apakah petunjuk itu rusak lagi? Wus! Tiba-tiba, terdengar suara benda pecah di udara. Beberapa pria berjubah hitam bergegas keluar dari dinding yang rusak dan mengepung keduanya. Niat membunuh sedingin es melingkupi mereka berdua. Itu mereka. Lu Ming mengenali mereka sekilas. Orang-orang ini tampak sangat mirip dengan orang-orang pengorbanan dari galaksi langit Qin yang telah mencoba membunuh Lu Ming. Orang-orang ini dipenuhi aura pembunuh yang kental, seperti setan. Apakah kamu membunuh semua orang di sini? Lu Ming bertanya. Suaranya sangat dingin. Omong kosong. Hehe, tampaknya masih ada ikan yang lolos dari jaring di klan Han. Mereka benar-benar kembali untuk mencari kematian. Suara salah satu pria berjubah hitam terdengar dingin. Tiba-tiba, cahaya pedang keluar dari tangannya dan menebas Lu Ming. Orang-orang ini jelas tidak mengenal Lu Ming. Pria berjubah hitam yang menyerang itu memiliki basis kultivasi Raja Dewa tingkat pertama. Ia mengira ia dapat membunuh Lu Ming, yang hanya merupakan dewa surgawi tingkat ke-6, dengan mudah. Membunuh. Lu Ming berteriak dingin dan melayangkan pukulan. Di pergelangan tangannya, gelang yang diubah kiu-kiu bersinar, dan sambaran petir menyambar. Wah! Cahaya pedang pria berjubah hitam itu pecah dan petir menyambar tubuh lawannya. Lawan itu menjerit kesakitan dan tubuhnya berubah menjadi debu. Satu gerakan, langsung membunuh. Kamu, pria berjubah hitam yang tersisa tercengang. Kemudian, dia meraung, "Nak, kamu mencari kematian. Bunuh mereka." Kelima pria berjubah hitam yang tersisa menjadi marah dan mereka menyerang bersama-sama. Pria berjubah hitam ini semuanya adalah Raja Dewa. Yang terkuat di antara mereka telah mencapai tingkat ketiga dari alam Raja Dewa. Secara logika, mereka seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh Lu Ming dan rekannya. Namun, Lu Ming membawa kiu-kiu bersamanya. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak dan melayangkan pukulan lagi. Kiu-kiu meledak dengan sekuat tenaga dan kilatan petir tebal meledak dari tangannya. Kelima lelaki berjubah hitam itu semuanya diselimuti petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan terdengar satu demi satu saat kelima pria berjubah hitam itu berteriak dan terlempar ke belakang, jatuh dengan keras ke tanah. Tubuh mereka sudah hangus, dan mereka tidak lagi bernapas. Bahkan makhluk alam Raja Dewa tingkat ketiga pun terbunuh. Sejak Kiu-Kiu memakan beberapa harta karun yang dibawa Lu Ming dari kota kuno Star Moon,
auranya menjadi lebih kuat dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Sekarang, ia hampir berada di tingkat ketiga alam Raja Dewa. Dan EBSCP, tentu saja, kekuatannya juga semakin kuat. Petir yang dilepaskannya mampu membunuh Raja Dewa Langit ketiga biasa dengan mudah. Ini, Wu San siap bertarung, tetapi saat dia hendak bergerak, dia mendapati musuhnya sudah mati. Tuan Muda Luming, Anda sesuai dengan reputasi Anda. Wu San mendesah. Wu San, orang-orang yang berkorban ini masih ada di sini, yang berarti keluarga Han baru saja dimusnahkan. Mari kita lihat lagi, mungkin masih ada yang selamat, kata Luming. Seketika, mereka berdua mulai mencari di area tersebut. Namun, mereka jauh lebih berhati-hati. Mereka menahan aura dan menyembunyikan sosok mereka, takut ditemukan oleh para pria yang berkorban. Kekuatan keseluruhan dari Cutian Starfield jauh lebih kuat dibandingkan dengan Kin Heaven Starfield. Sebagai salah satu dari dua penguasa wilayah bintang Cutian, klan Han juga sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat daripada klan Scarlet Flame dan klan Ice Soul dari wilayah bintang Qintian. Mereka pasti memiliki ahli di alam God King tingkat kelima atau lebih tinggi. Untuk dapat memusnahkan keluarga Han dalam waktu sesingkat itu, para ahli yang dikirim oleh pihak lain pasti sangat menakutkan. Jika mereka bertemu dengan ahli seperti itu, Luming dan yang lainnya akan berada dalam masalah. Hati-hati, ada seseorang. Luming tiba-tiba berkata sambil berjalan. Dia dan Wu San bersembunyi. Dengung, dengung, dengung. Dengung, sinar cahaya hitam melesat ke angkasa, menerobos awan dan memasuki alam semesta. Itu adalah orang-orang yang melakukan pengorbanan. Luming dan Wu San sedikit bingung karena orang-orang yang melakukan pengorbanan ini tiba-tiba meninggalkan tempat itu. Mereka berdua merenung sejenak dan melanjutkan pencarian di area itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Ada seseorang di sana. Setelah beberapa saat, Luming dan pria lainnya melihat sosok-sosok melintas di depan mereka. Mereka menyembunyikan aura mereka dan mendekat dengan hati-hati. Mereka menyadari bahwa itu adalah beberapa pria berjubah hitam. Tidak ada lagi yang selamat di sini, tetapi kami baru saja menerima berita bahwa anggota inti keluarga Han sedang berlatih di luar di planet Scarlet. Mereka mungkin tahu rahasia kami, jadi para petinggi ingin kami pergi ke planet Scarlet untuk membunuh mereka. Salah satu pria berjubah hitam berkata. Meskipun suaranya tidak keras, Luming dan Wu San masih mendengarnya. Ayo, kita pergi. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan anggota inti keluarga Han pergi. Pria berjubah hitam lainnya juga berbicara. Kemudian, mereka terbang ke langit dan terbang ke langit berbintang. Masih ada yang selamat dari keluarga Han. Mata Luming berbinar. Dari apa yang dikatakan pihak lain, para penyintas keluarga Han mungkin mengetahui informasi penting. Kebanyakan pria berjubah hitam yang telah pergi lebih awal juga bergegas menuju bintang Scarlet Flame. Keluarga Han yang masih hidup tidak boleh mati. Kita harus menemukan keluarga Han yang masih hidup sebelum musuh menemukan mereka. Luming berkata dengan tegas. Aku tahu di mana bintang Scarlet Flame berada. Ikuti aku, kata Wu San. Baiklah, ayo berangkat. Kemudian keduanya melayang ke langit dan berubah menjadi dua cahaya pelangi, melesat menuju alam semesta. Keduanya melintasi langit berbintang dan tiba di platform teleportasi terdekat. Mereka melangkah ke platform teleportasi dan bergegas menuju bintang Scarlet Flame. Kaisar Naga Abadi Chapter 3105 Bahasa Indonesia. Bab 3105, Korban Terakhir. Bintang Scarlet Flame berada di selatan Cutian Starfield. Itu adalah tanah tandus. Lingkungan di sini sangat rumit. Sering terjadi ledakan bintang, yang memengaruhi lingkungan di sini. Lingkungan di sini sangat panas. Di bintang Scarlet Flame, penuh dengan api, dan banyak makhluk api serta harta karun atribut api lahir. Orang-orang dari daerah bintang Cutian gemar datang ke sini untuk mengambil risiko dan melatih diri. Keluarga Han hanya mampu bertahan hidup karena mereka telah mengirim anggota inti mereka ke planet Scarlet Flame untuk mengambil risiko dan berlatih. Namun, susunan teleportasi tersebut tidak dapat langsung berteleportasi ke bintang Scarlet Flame.
Susunan teleportasi tersebut hanya dapat berteleportasi ke planet yang jauh dari bintang Scarlet Flame, dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk terbang. Lu Ming dan Wu San melintasi langit berbintang dan terbang menuju bintang api merah. Lu Ming, aku lapar. Aku ingin makan. Apakah kamu masih punya harta karun itu dari terakhir kali? Aku ingin makan. Tiba-tiba, suara kiu-kiu terngiang di benak Lu Ming. Jelaslah bahwa beberapa harta yang diberikan Lu Ming kepada kiu-kiu sebelumnya telah disempurnakan olehnya. Sumber, Novgo.co. Tentu saja di sini, Lu Ming mengeluarkan beberapa harta karun yang diperolehnya dari kota kuno bintang bulan dan memberikannya kepada kiu-kiu. Lu Ming telah memperoleh lebih dari 10 harta karun. Harta karun ini telah kehilangan banyak spiritualitas tetapi bahan-bahannya masih sangat berharga. Lu Ming berencana untuk memberikan semuanya kepada kiu-kiu. Kiu-kiu berubah menjadi bola logam dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ia memasukkan beberapa harta karun ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah. Wu San tercengang. Lu Ming, aku merasa seperti akan berevolusi. Bola terus berlanjut. Benarkah? Maka kamu harus berkultivasi dengan benar. Lu Ming sangat gembira. Kemudian, bola itu berubah menjadi gelang dan dia memakainya di pergelangan tangannya lagi. Keduanya terus terbang. Bahkan dengan kultivasi mereka, butuh waktu setengah bulan bagi mereka untuk mendekati bintang api merah. Di kehampaan di depannya, sebuah planet merah berputar perlahan. Planet itu sangat besar. Keduanya bergegas menuju bintang api merah dan perlahan-lahan turun. Di mana para penyintas keluarga Han? Lu Ming mengerutkan kening. Di planet Scarlet Flame, ada gunung-gunung yang menembus awan. Ada banyak tanaman merah yang tumbuh di gunung-gunung ini, dan raungan binatang buas dapat terdengar dari sana. Sekilas, tak terbatas. Sangat sulit menemukan seseorang di planet yang begitu luas dan tak terbatas. Akan tetapi, meskipun tidak mudah menemukannya, mereka tetap harus menemukannya. Keduanya terbang di langit dan mulai mencari. Akan tetapi, setelah mencari selama 10 hari, dia tetap tidak menemukan apapun. Lu Ming mulai merasa cemas. Tidak mudah menemukan kita, dan tidak mudah menemukan prajurit yang berani mati itu. Ini hal yang baik. Wu San memberi saran. Lu Ming mengangguk dan mereka berdua melanjutkan pencarian mereka. Dalam sekejap mata, beberapa hari lainnya berlalu. Asyik. Tiba-tiba, pergelangan tangan Lu Ming memancarkan aura yang kuat. Aura ini dipancarkan oleh kiu-kiu. Kiu-kiu terbang keluar dari pergelangan tangan Lu Ming dan berubah menjadi bola. Bola itu melayang di udara dan aura yang dipancarkannya semakin kuat. Hampir saja berhasil. Kiu-kiu sebenarnya akan berevolusi dan berhasil pada saat ini. Lu Ming tersenyum pahit. Dari semua waktu, ia harus menerobos sekarang. Lu Ming hanya bisa berhenti dan menunggu kiu-kiu menyelesaikan terobosannya sebelum melanjutkan. Dia tidak bisa meninggalkan kiu-kiu sendirian di sini. Wu San juga menatap kiu-kiu dengan heran dan berkata, Lu Ming, mengapa kamu tidak menunggu di sini? Aku akan melihat-lihat daerah sekitar. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Lu Ming berkata tanpa daya. Hanya ini yang bisa dia lakukan sekarang. Wu San mengangguk dan berubah menjadi seberkas cahaya lalu meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Lu Ming menunggu di sana. Untungnya, Lu Ming tidak perlu menunggu terlalu lama kali ini. Beberapa hari kemudian, tubuh kiu-kiu meledak dengan daya hisap yang kuat. Ki surgawi di dunia berkumpul menuju kiu-kiu dengan panik. Kiu-kiu hendak menerobos. Lu Ming segera mengeluarkan sejumlah besar kristal surgawi tingkat tinggi dan menghancurkannya, mengubahnya menjadi ki surgawi yang kaya yang mengalir menuju kiu-kiu dan diserap olehnya. Ledakan. Tiba-tiba, aura kiu-kiu meroket. Ia menembus kemacetan dan melangkah ke alam lain. Alam Raja Dewa tingkat ketiga. Kiu-kiu telah maju dari alam Raja Dewa tingkat kedua ke alam ketiga. Masih ada aliran ki surgawi yang tak berujung yang berkumpul menuju kiu-kiu, menstabilkan kultivasi kiu-kiu. Pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirim transmisi suara ke Wu San, memintanya untuk kembali dan bertemu dengan mereka. Setengah hari kemudian, aura kiu-kiu mulai stabil. Lu Ming, aku sudah berhasil. Haha, efek harta karunmu terlalu bagus.
Qiu menyeringai. Lu Ming juga terkejut. Tampaknya harta karun yang dibawanya kembali dari kota kuno Star Moon memang luar biasa. Meskipun energi spiritualnya sangat terkuras, namun hal itu masih memungkinkan Qiu untuk menembus lapisan lain dalam waktu yang singkat. Perlu diketahui bahwa ini adalah wilayah Raja Dewa. Tidak mudah untuk menerobosnya. Qiu berhasil menembus alam Raja Dewa Cakrawala ketiga, dan kekuatannya tidak diragukan lagi bahkan lebih kuat. Luar biasa, Lu Ming melebih-lebihkannya. Ia kemudian mengubah bola itu menjadi gelang dan memakainya di pergelangan tangannya. Asyik, sesaat kemudian, seberkas cahaya melesat mendekat. Itu adalah Wu San. Wu San, apakah kamu punya petunjuk? Lu Ming bertanya. Aku punya petunjuk. Aku baru saja melihat beberapa orang yang berkorban dengan pakaian hitam terbang ke satu arah. Kurasa mereka mungkin telah menemukan jejak para penyintas keluarga Han. Kata Wu San. Apa? Ayo cepat dan ikuti mereka. Ekspresi Lu Ming berubah. Jika pihak lain menemukan korban selamat keluarga Han terlebih dahulu dan membunuh mereka, maka petunjuknya akan benar-benar rusak lagi. Wu San memimpin jalan, dan mereka berdua dengan cepat terbang ke satu arah. Di sebuah lembah yang menyala-nyala, seorang wanita muda sedang bertarung dengan seekor singa yang menyala-nyala. Singa yang menyala itu sangat besar. Tingginya puluhan meter dan memiliki aura yang kuat. Ia adalah Dewa Surgawi tingkat 8. Dan wanita muda itu hanya memiliki kultivasi Dewa Surgawi tingkat ke-6. Namun, dia terlibat dalam pertarungan hebat dengan singa jantan ini, dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Jelaslah bahwa wanita ini juga merupakan kesayangan surga yang tiada taraf. Faktanya, wanita ini adalah putri ketiga dari guru keluarga Han, Han Ying. Dia sangat berbakat sejak dia masih muda dan telah menguasai kekuatan surgawi tingkat dewa. Dia adalah kesayangan surga nomor 1 di antara generasi muda keluarga Han. Tidak jauh dari mereka, ada dua orang tua. Keduanya adalah Raja Dewa. Mereka telah menemani Han Ying ke bintang Scarlet Flame untuk berlatih. Jelas, mereka masih belum tahu bahwa keluarga Han telah dimusnahkan. Kultivasi Nona semakin kuat dan kuat. Aku percaya bahwa tidak lama lagi, kamu akan dapat menerobos ke alam Dewa Surgawi tingkat ke-7. Seorang lelaki tua mengelus jenggotnya dan tertawa. Benar sekali. Setelah beberapa tahun, saat tingkat kultivasi Nona lebih tinggi, Anda dapat dikirim ke Nine Absolute Heavenly King Manor untuk berkultivasi. Jika Anda cukup beruntung untuk bergabung dengan kubu universal Nine Absolute Heavenly King Manor, maka Anda akan benar-benar naik ke puncak. Di masa depan, keluarga Han saya akan menekan Sekte Wind Moon, dan bukan tidak mungkin bagi kita untuk benar-benar mendominasi bidang bintang cutian. Orang tua satunya juga tersenyum dan menatap Han Ying dengan tatapan penuh kasih sayang. Mengaum, singa api meraung dan pertempuran dengan Han Ying menjadi semakin sengit. Han Ying berteriak. Pedang panjang di tangannya melesatkan sinar cahaya pedang. Serangannya menjadi semakin tajam, dan perlahan-lahan dia menang. Setelah beberapa gerakan lagi, Han Ying memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang titik vital singa api itu, membunuhnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3106 Bahasa Indonesia. Bab 3106, Krisis Han Ying. Baiklah, setelah Han Ying membunuh singa neraka, kedua lelaki tua itu bertepuk tangan dan tertawa. Nona ketiga, Anda tinggal selangkah lagi menuju Dewa Surgawi tingkat 7. Saya yakin Anda akan segera dapat menerobos. Setelah Anda menerobos, kami akan kembali. Saya yakin kepala keluarga itu akan sangat terkejut. Seorang lelaki tua tertawa. Baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga agar berhasil dalam waktu 3 bulan. Han Ying mengangguk, matanya penuh tekad. Dengungs, dengungs, dan EBSCP, wus. Pada saat ini, sinar cahaya hitam melesat dari kejauhan. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin pria berjubah hitam muncul di langit, mengelilingi Han Ying dan dua lainnya. Tubuh mereka dipenuhi aura dingin. Han Ying dan dua orang tua lainnya terkejut. Tanpa sadar, kedua orang tua itu mengelilingi Han Ying untuk melindunginya. Sumber, Novgo.co. Kalian ini siapa? Seorang pria tua bertanya. Kamu Han Ying, nona muda ketiga dari keluarga Han.
Salah satu pria berjubah hitam memandang Han Ying dan bertanya. Ya, saya Han Ying. Kata Han Ying. Hehehe, bagus sekali, akhirnya aku menemukanmu. Salah satu pria berjubah hitam mencibir, suaranya dingin. Kalian mencariku. Ada apa? Han Ying bertanya. Tentu saja aku ingin membunuhmu. Pria berjubah hitam itu mencibir. Mendengar ini, Han Ying dan kedua tetua keluarga Han terkejut. Siapa kalian? Apakah kalian mengerti bahwa kami adalah keluarga Han? Jika kalian berani menyentuh kami, keluarga Han tidak akan membiarkan kalian pergi. Han Ying berteriak. Klan Han adalah salah satu penguasa di wilayah Bintang Cutian. Mereka sangat kuat. Di wilayah Bintang Cutian, sangat sedikit orang yang berani tidak menghormati klan Han, apalagi membunuh orang-orang klan Han. Hehehe, keluarga Han tidak mengizinkan kita pergi. Beberapa pria berjubah hitam tertawa sinis. Seolah ingin melihat keputusasaan Han Ying dan yang lainnya, para pria berjubah hitam itu tidak langsung menyerang. Salah satu dari mereka mencibir, kalian mungkin belum tahu, tetapi keluarga Han kalian telah dimusnahkan. Tidak ada seekor ayam atau anjing pun yang tersisa di keluarga Han. Satu-satunya anggota inti keluarga Han adalah kalian. Hehehe. Han Ying dan dua orang tua lainnya terkejut mendengar kata-katanya. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Tidak mungkin. Omong kosong. Kau ingin menggunakan cara ini untuk menakut-nakuti kami. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kami tidak akan tertipu. Han Ying berteriak tak percaya. Kau tidak percaya padaku. Hehe, kalau begitu aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Coba lihat apa ini. Seorang pria berjubah hitam mengeluarkan batu napas bayangan. Batu napas bayangan itu bersinar, dan sebuah proyeksi muncul di udara. Dalam tayangan itu, tampaklah adegan keluarga Han dibantai. Satu persatu, anggota keluarga Han terbunuh dan meninggal di tempat. Tidak. Tubuh Han Ying gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Kedua tetua dari keluarga Han serupa. Hehehe, apakah Anda merasa sangat putus asa dan tidak berdaya? Hehe, pria berjubah hitam itu mencibir. Mereka merasa sangat senang melihat Han Ying dan yang lainnya putus asa. Mereka bisa saja langsung membunuh Han Ying dan yang lainnya, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka ingin melihat Han Ying dan yang lainnya putus asa. Orang-orang yang berkorban ini telah dilatih dengan ketat sejak mereka masih muda, dan hidup mereka berada di tangan orang lain. Mereka agak tidak normal. Kamu, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu memusnahkan keluarga Hanku? Seorang tetua keluarga Han meraung. Karena keluarga Han mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak kau ketahui. Salah satu pria berjubah hitam itu mencibir. Aku akan membunuh kalian semua. Arg! Han Ying berteriak dan hendak menerkam lawannya, tetapi seorang tetua keluarga Han melambaikan tangannya dan menjebak Han Ying dengan kekuatan sucinya. Nona, keluarga Han telah hancur. Anda tidak boleh mati. Anda harus melarikan diri. Seorang lelaki tua dari keluarga Han memanggil. Benar sekali. Kau satu-satunya keturunan keluarga Han. Kau tidak boleh mati. Bahkan jika kami harus mempertaruhkan nyawa, kami harus menyelamatkanmu. Kau tidak boleh mati. Orang tua lainnya juga berteriak. Kau masih ingin hidup. Naif sekali. Baiklah, aku akan mengantarmu pergi sekarang. Suara salah satu pria berjubah hitam berubah dingin, niat membunuhnya menakutkan. Mengenakan biaya. Pada saat ini, kedua tetua keluarga Han, bersama dengan Han Ying, tiba-tiba melancarkan serangan ganas. Kedua tetua keluarga Han tidak lemah. Mereka berdua adalah ahli alam Raja Dewa tingkat ketiga. Serangan pertama mereka bagaikan kilat. Degup, salah satu pria berjubah hitam itu ceroboh dan dikirim terbang oleh dua tetua klan Han, memuntahkan seteguk besar darah. Kamu mencari kematian. Pria berjubah hitam yang tersisa berteriak dingin, dan beberapa lampu pedang yang menakutkan melesat ke arah Han Ying dan dua tetua keluarga Han dengan kecepatan kilat. Di antara para pria berjubah hitam, ada dua eksistensi alam God King tingkat keempat. Mereka tidak sebanding dengan dua tetua dari keluarga Han. Saat pria berjubah hitam itu mulai bergerak, tetua keluarga Han tahu bahwa mereka tidak akan bisa menghentikannya. Kalian cepatlah pergi, aku akan menahan mereka.
Salah satu tetua dari keluarga Han meraung dan berbalik tiba-tiba. Dia menerkam ke arah pria berjubah hitam itu, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia akan menghancurkan inti bintangnya sendiri dan mati bersama. Kakek Lu, Han Ying menangis. Ayo pergi. Orang tua itu meraung keras sebelum tubuhnya tiba-tiba meledak. Penghancuran diri dari Raja Surgawi tingkat ketiga sangatlah kuat. Namun, saat dia menghancurkan dirinya sendiri, orang-orang berjubah hitam sudah bersiap. Mereka mundur bersamaan secepat kilat, menghindari kekuatan penghancur dari penghancuran diri tetua klan Han, dan beberapa dari mereka hanya mengalami luka ringan. Tetua yang tersisa dari keluarga Han terbang maju dengan kecepatan tinggi bersama Han Ying. Mengejar, lebih dari 10 pria berjubah hitam berteriak dingin dan berubah menjadi cahaya hitam, mengejar Han Ying dan Han Li. Tetua keluarga Han berada di alam God King tingkat ketiga. Dengan Han Ying di sisinya, dia tidak bisa berlari cepat sama sekali. Pria berjubah hitam itu dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Apakah surga ingin keluarga Han hancur, bahkan tidak meninggalkan garis keturunan terakhir dari keluarga Han? Orang tua dari keluarga Han itu sangat marah. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut tidak bisa melindungi Han Ying. Ada seseorang. Tiba-tiba matanya berbinar karena dia melihat dua sosok mendekat dengan cepat. Dia hanya berada di tingkat ketiga alam Raja Surgawi. Bahkan ada ahli alam Dewa Surgawi. Sayang sekali. Ekspresi lelaki tua keluarga Han itu langsung menjadi gelap. Tentu saja, dia melihat Lu Ming dan Wu San. Dia mengira Lu Ming seperti Han Ying, sedang berlatih. Hanya di tingkat ketiga alam Raja Dewa tidak bisa membantu mereka sama sekali. Kalian berdua, cepat pergi. Di sini berbahaya. Tetua keluarga Han berteriak keras, mengingatkan Lu Ming dan yang lainnya. Namun, Lu Ming dan yang lainnya ada di sini untuk Han Ying. Mengapa mereka pergi? Mereka terus bergegas menuju Han Ying dan tetua keluarga Han. Membunuh. Pada saat ini, dua pria berjubah hitam terkuat hampir mengejar Han Ying dan dua lainnya. Mereka menebas dengan bilah pedang mereka, dan cahaya bilah pedang yang mengerikan menebas ke arah Han Ying dengan kecepatan yang luar biasa. Hati-hati, Lu Ming mengingatkan mereka dengan keras. Dia masih agak jauh dari Han Ying dan dua orang lainnya. Sudah terlambat baginya untuk membantu. Pada saat kritis, tetua keluarga Han tiba-tiba mendorong Han Ying menjauh. Dia berbalik dan memblokir serangan itu sendirian. Tetua dari keluarga Han berusaha sekuat tenaga untuk menebas sinar pedang. Namun, God King tingkat ketiga jauh lebih lemah daripada God King tingkat keempat. Sinar pedang menebas ke bawah dan sinar pedang hancur. Tetua dari keluarga Han berusaha sekuat tenaga untuk menghindar tetapi salah satu lengannya tetap terpotong. Yang lebih tua dari keluarga Han mundur dengan cepat, batuk darah dan wajahnya pucat. Kaisar Naga Abadi Chapter 3107 Bahasa Indonesia. Bab 3107, Bab 3107 diselamatkan. Penatua keluarga Han terluka parah dalam satu gerakan, dan wajahnya pucat. Namun, karena perlawanan sesaatnya, Lu Ming dan Wu San akhirnya tiba. Lu Ming menangkap tetua keluarga Han dengan energi surgawinya dan menuangkannya ke dalam tubuhnya untuk membantunya menstabilkan luka-lukanya. Dia berkata, "Senior, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kalian tidak pergi?" Kata lelaki tua dari keluarga Han itu sambil mendesah. "Hehehe, pergilah, tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi." Pada saat ini, orang-orang berjubah hitam telah tiba. Lebih dari 10 orang berjubah hitam mengelilingi Lu Ming dan kelompoknya. Awalnya, ini tidak ada hubungannya denganmu, tapi kau datang untuk mati saja. Kalau begitu, aku akan membunuhmu juga. Salah satu pria berjubah hitam menatap dingin ke arah Lu Ming dan Wu San. Sumber, Novgo.co. Namun, Lu Ming tidak peduli dengan pria berjubah hitam itu. Sebaliknya, dia menatap Han Ying dan tetua keluarga Han dan bertanya, "Kalian berdua, apakah kalian dari keluarga Han?" Han Ying dan lelaki tua dari keluarga Han tercengang. "Benar sekali, kami memang dari keluarga Han." "Siapa kamu?" kata lelaki tua dari klan Han. "Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Keluarga Han telah hancur, tetapi kamu tidak boleh mati."
kata Luming. Selamatkan kami. Sayangnya, pihak lain terlalu kuat. Tetua dari keluarga Han mendesah. Kau masih ingin menyelamatkan orang. Ayo serang bersama dan bunuh mereka. Kita harus segera mengakhiri ini. Salah satu pria berjubah hitam dari alam Raja Surgawi tingkat keempat berteriak dingin. Dia kemudian mengayunkan pedangnya ke arah Luming. Karena Luming berani mengabaikannya, dia akan membunuh Luming terlebih dahulu. Hati-hati, tetua keluarga Han berteriak. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati hari ini, dia masih sangat cemas. Biar aku saja, Luming berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melangkah maju dan sosoknya muncul di depan tetua keluarga Han. Dia melemparkan pukulan ke arah cahaya pedang pria berjubah hitam itu. Ketika Luming melayangkan pukulan, Qiu-Qiu otomatis menggeliat dan mencengkeram erat tangan Luming. Dentang, tinju Luming bertabrakan dengan pedang lawan, menimbulkan suara ledakan keras. Pedang lawannya bergetar terus-menerus, dan tubuh lelaki berjubah hitam itu bergetar saat ia dipaksa mundur. Apa? Yang lain terkejut. Luming benar-benar mampu memaksa pria berjubah hitam itu mundur. Pria berjubah hitam itu adalah God King tingkat kelima. Mata anggota keluarga Han berbinar. Mungkin, mereka telah diselamatkan. Sialan, ayo kita bunuh bocah ini dulu. Pria berjubah hitam itu juga terkejut. Kemudian, dia meraung dan aura yang lebih mengejutkan keluar dari tubuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerang Luming. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada gerakan tadi. Membunuh. Membunuh. Pria berjubah hitam lainnya juga menyerang Luming. Lebih dari 10 pria berjubah hitam bergabung, dan kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Baiklah, mari kita selesaikan ini bersama-sama. Tatapan mata Luming berubah dingin dan dia melancarkan pukulan lainnya. Berdecit. Kali ini, tinjunya mengeluarkan petir. Lebih dari 10 petir besar melesat keluar dari tinju Luming dan menyerbu ke arah pria berjubah hitam itu. Serangan para lelaki berjubah hitam itu disambar petir dan langsung roboh. Kemudian, tubuh mereka berkedut dan terlempar ke belakang. Selain dua ahli alam Raja Dewa tingkat keempat, pria berjubah hitam lainnya telah jatuh ke tanah. Tubuh mereka hangus hitam dan mereka tidak lagi bernapas. Pria berjubah hitam ini terbunuh dalam hitungan detik. Hanya dua pria berjubah hitam tingkat keempat dari alam Raja Dewa yang masih hidup, tetapi mereka terluka parah. Tubuh mereka hangus hitam dan asap hitam terus mengepul dari mereka. Aura mereka sangat lemah. Qiu-Qiu baru saja menerobos ke alam Raja Surgawi tingkat ketiga dan sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Surgawi tingkat keempat. Namun, kekuatan serangan tadi terlalu tersebar, sehingga dua pria berjubah hitam Raja Surgawi tingkat keempat dapat bertahan hidup. Melihat ini, Han Ying dan lelaki tua dari keluarga Han tercengang. Mereka pikir mereka sedang bermimpi. Dengan satu gerakan, Luming telah memusnahkan lebih dari 10 pria berjubah hitam. Lari, lari. Dua pria berjubah hitam yang tersisa melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Qiu-Qiu, bunuh. Luming melambaikan tangannya dan Qiu-Qiu terbang keluar, menyerbu ke arah salah satu pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu terluka parah dan hampir mati. Kecepatannya sangat berkurang, dan Qiu-Qiu berhasil menyusulnya dalam beberapa saat. Sebuah pedang keluar dari tubuh Qiu-Qiu dan menebasnya. Lelaki berjubah hitam itu melawan dengan sekuat tenaga, namun di puncak kekuatannya pun, ia bukanlah tandingan Qiu-Qiu, apalagi sekarang ia telah terluka parah dan diambang kematian. Pedang Qiu-Qiu menebas dan membelah orang ini menjadi dua, membunuhnya di tempat. Setelah itu, tubuh Qiu-Qiu berputar dan menyerang pria berjubah hitam lainnya. Qiu-Qiu dan pria berjubah hitam itu semakin dekat. Pria berjubah hitam itu tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia berteriak, "Jika kamu membunuh kami, kamu juga akan mati." Ketertarikan lidah darah. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti, berbalik, dan meraung. Tubuhnya memancarkan cahaya merah yang aneh. Kemudian, dia membuka mulutnya, dan seekor ular kecil berwarna merah darah terbang keluar. Ular kecil ini bukanlah tubuh ilusi. Ia adalah ular sungguhan. Wah, begitu ular kecil itu terbang, ia meledak dan berubah menjadi seberkas cahaya darah, menyerbu ke arah Luming.
Kecepatan cahaya merah itu sangat cepat. Sudah terlambat bagi Lu Ming untuk menghindarinya. Cahaya merah itu menyerbu tubuhnya dan menghilang. Lu Ming merasakan dengan saksama dan menyadari bahwa dirinya baik-baik saja. Dia mengedarkan kekuatan surgawinya tetapi tidak menemukan keberadaan cahaya merah. Pada saat ini, Qiu Qiu telah mengejar pria berjubah hitam itu dan menebasnya, membunuhnya. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini. Setelah Qiu Qiu membunuh pria berjubah hitam itu, pria itu terbang kembali ke pergelangan tangan Lu Ming dan berubah kembali menjadi gelang. Lu Ming mendatangi Han Ying dan yang lainnya. Siapa kalian? Mengapa kalian menyelamatkan kami? Tetua dari keluarga Han bertanya. Kita bicarakan nanti saja. Ayo kita pergi sekarang. Pria berjubah hitam tadi hanyalah salah satu dari gelombang itu. Ada lebih banyak pria berjubah hitam di planet ini. Jika kita bertemu orang yang lebih kuat, kita semua akan mati. Kata Lu Ming. Han Ying dan tetua keluarga Han mengangguk. Mereka naik ke langit dan melesat ke angkasa. Tak lama kemudian, mereka terbang keluar dari atmosfer dan bergegas menuju alam semesta. Ayo pergi ke susunan teleportasi terdekat. Kata Han Ying. Tidak, karena orang-orang berjubah hitam ini mencarimu di daerah ini, mereka pasti sudah mengaturnya sejak lama. Pasti ada ahli yang menjaga susunan teleportasi di dekat sini. Jika kita pergi, kita akan masuk ke dalam perangkap. Kata Lu Ming. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Wajah Han Ying menjadi pucat. Terbang. Selama kita terbang cukup jauh, kita bisa menggunakan formasi teleportasi untuk meninggalkan tempat ini. Kata Lu Ming. Kemudian, Lu Ming dan kelompoknya secara acak memilih arah dan terbang dengan kecepatan penuh. Tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, lebih dari 10 pria berjubah hitam muncul dalam sekejap di tempat pria berjubah hitam itu terbunuh. Melihat mayat laki-laki berjubah hitam itu, laki-laki berjubah hitam itu memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Target telah melarikan diri, kemungkinan besar diselamatkan oleh seseorang. Seorang pria berjubah hitam berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Seseorang bertanya. Dia sudah menguasai teknik tarik lidah darah. Jika dia bisa menggunakan teknik tarik lidah darah tepat waktu, pihak lain tidak akan bisa melarikan diri. Salah satu pria berjubah hitam berkata. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. Benang sutra berwarna merah darah merayapi seluruh lengannya. Benang-benang itu bersinar dan tampak sangat aneh. Kaisar Naga Abadi Chapter 3108 Bahasa Indonesia. Bab 3108, Memanggil Iblis Tulang. Yi Liu memang telah menggunakan teknik lidah darah. Aku telah menemukannya. Dia telah melarikan diri dari planet ini. Kata pria berjubah hitam itu. Beritahu yang lain, lalu kejar. Salah satu pria berjubah hitam dengan kultivasi terkuat memberi perintah. Kemudian, mereka terbang ke langit dan berubah menjadi cahaya hitam. Mereka bergegas keluar dari alam semesta dan langit berbintang ke arah tempat Lu Ming dan yang lainnya melarikan diri. Lu Ming, Han Ying, dan yang lainnya terbang dengan kecepatan penuh, melewati planet satu demi satu. Mereka telah terbang selama lebih dari setengah bulan, meminum pil dewa untuk memulihkan kekuatan surgawi mereka saat mereka terbang. Adapun Lu Ming, dia memiliki formula, kuantitas, dan kekuatan surgawinya tidak terbatas. Dia tidak membutuhkan pil surgawi untuk memulihkan kekuatan surgawinya. Namun, untuk menghindari kecurigaan dari orang lain, dia berpura-pura meminum pil surgawi untuk memulihkan kekuatan surgawinya. Sudah lama sekali, kita seharusnya bisa melupakan mereka, kan? Kata Han Ying. Sumber, Novgo.co. Baiklah, ayo kita pergi ke planet depan dan beristirahat sejenak. Kata Lu Ming. Ada sebuah planet di depan mereka, tetapi tidak ada makhluk hidup. Mereka mendarat di sana dan meminum pil suci untuk bermeditasi dan mengatur pernapasan mereka. Tidak lama kemudian, mereka semua pulih 70 hingga 80%, dan kondisi mereka jauh lebih baik. Kalian berdua, siapa kalian? Mengapa kalian menyelamatkan kami? Bisakah kalian memberitahu kami sekarang? Han Ying bertanya sambil melihat mereka berdua. Setelah masa penyesuaian ini, suasana hati Han Ying membaik. Ia telah keluar dari kesedihan atas kehancuran keluarga Han.
Kami dari rumah 9 Raja Surgawi Absolut. Kata Lu Ming. 9 rumah Raja Surgawi Absolut. Han Ying dan lelaki tua dari keluarga Han terkejut. Benar sekali. Salah satu harta karun dari 9 Raja Surgawi Absolut telah dicuri. Ada mata-mata di 9 Raja Surgawi Absolut. Kami di sini untuk menyelidiki mata-mata itu. Kemudian, Lu Ming menjelaskan secara singkat kasus pencurian 9 kristal Dewa Absolut dan masalah penyokong di balik gunung kota sihir. Jadi begitulah adanya, Jadi keluarga Hanku telah dibungkam. Han Ying tertawa getir. Lu Ming menghela napas. Dia tidak tahu bagaimana membujuk pihak lain. Kau kesini karena ingin tahu siapa penyokong gunung kota ajaib, kan? Han Ying menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan matanya dipenuhi kebencian. Kamu tahu, mata Lu Ming berbinar. Aku tahu, ayahku pernah memberitahuku sebelumnya. Gunung kota ajaib menghasilkan mata air malam yang ajaib. Mata air malam yang ajaib dapat menyehatkan jiwa dan tak ternilai harganya. Keluarga Han dan Sekte Bulan Angin pernah menginginkannya, tetapi kemudian, kami diperingatkan oleh seseorang, dan orang yang memperingatkan kami adalah pendukung di balik gunung kota ajaib. Kata Han Ying. Siapa itu? Lu Ming bertanya dengan tergesa-gesa. Klan Sikong dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut. Han Ying menggertakkan giginya, kebenciannya tumbuh. Itu klan Sikong. Wu San berseru. Marga Sikong. Klan Sikong yang mana? Lu Ming bertanya. Dia tidak begitu akrab dengan beberapa keluarga bangsawan besar di 9 manor Raja Surgawi Absolut. Di antara keluarga-keluarga berkuasa di 9 istana Raja Surgawi Absolut, hanya ada satu keluarga Sikong. Wu San berkata, matanya masih dipenuhi dengan kebingungan. Klan Sikong ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari klan Jin dan klan Qin. Namun, mereka selalu netral dan jarang memiliki konflik dengan klan lain. Yang terpenting adalah bahwa adik perempuan dari kepala klan Sikong saat ini adalah permaisuri 9 pembunuhan Raja Surgawi. Apa? Putri Raja Surgawi 9 harta karun. Kali ini bahkan Lu Ming pun terkejut. Adik perempuan dari Master Klan Sikong adalah Ratu 9 tebasan Raja Surgawi, yang berarti mereka adalah keluarga. Namun, klan Sikong telah memerintahkan seseorang untuk mencuri kristal suci 9 tebasan, harta karun 9 tebasan Raja Surgawi. Apa yang mereka inginkan? Apakah orang di belakang gunung kota ajaib itu benar-benar klan Sikong? Lu Ming bergumam pelan. Dia sangat bingung. Itu benar sekali. Ayahku sendiri yang mengatakannya kepadaku. Tidak hanya klan Hanku yang tahu tentang medan bintang cutian, tetapi Sekte Win Mun juga mengetahuinya. Karena kami tahu siapa yang mendukung mereka, klan Hanku tidak berani menyentuh gunung kota sihir. Oh benar, bagaimana dengan Sekte Win Mun? Kata Han Ying. Sekte Bulan Angin juga telah dimusnahkan. Tidak ada yang selamat. Kata Lu Ming. Benar, benar, sungguh kejam, sungguh kejam. Aku harus membalas dendam untuk ini. Han Ying mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi kebencian. Tidak bagus, ayo pergi, pihak lain sudah menyusul. Tiba-tiba Wu San berseru. Semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat langit berbintang. Benar saja, mereka melihat beberapa lampu hitam terbang cepat ke arah mereka. Ayo pergi, Lu Ming berteriak. Rombongan itu tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bergegas ke arah lain. Pelarian hebat telah dimulai. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Suatu hari, beberapa sosok tiba-tiba muncul di atas meteorit. Itu adalah Lu Ming dan yang lainnya. Namun, Lu Ming dan yang lainnya awalnya berjumlah 4 orang. Sekarang, mereka hanya bertiga. Mereka adalah Lu Ming, Wu San, dan Han Ying. Ketiganya terluka di sekujur tubuh. Napas mereka lemah dan wajah mereka pucat. Jelas bahwa mereka telah melalui pertempuran yang sengit. 3 bulan pelarian ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Suatu hari, mereka dihadang oleh segerombolan lelaki berjubah hitam dan kedua belah pihak pun terlibat dalam pertempuran hebat. Dalam pertempuran itu, mereka semua terluka. Tetua dari keluarga Han itu juga tewas dalam pertempuran itu. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil lolos dengan risiko cedera kiu-kiu. Selama kurun waktu ini, tidak peduli bagaimana kita melarikan diri,
pihak lain akan selalu mengejar kita. Apa yang terjadi? Lu Ming mengerutkan alisnya rat-rat. Pihak lain pasti punya cara untuk melacak kita. Lu Ming, apakah kau ingat pria berjubah hitam yang menggunakan teknik ular darah dan cahaya merah mendarat padamu? Kata Wu San. Jadi itu lampu merahnya. Lu Ming tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebelum pria berjubah hitam itu meninggal, ia menembakkan sinar merah yang mendarat di tubuh Lu Ming. Tidak ada yang aneh pada tubuh Lu Ming. Ia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh bahkan setelah merasakannya dengan saksama. Kemungkinan besar itu adalah semacam tanda. Jika mendarat di Lu Ming, pihak lain akan dapat menemukannya melalui tanda ini. Tak heran ia tak dapat melepaskan diri dari lawannya meski ia terus berlari dan mengubah arah. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah meminta bantuan iblis tulang. Lu Ming bergumam. Kemudian, tulang Sun berwarna hitam pekat muncul di tangannya. Panji tulang ini diberikan kepada Lu Ming oleh iblis tulang saat ia meninggalkan sistem bintang surga Qin. Setan tulang masih berkultivasi di alam rahasia naga hitam, berharap untuk memulihkan kekuatan Yu Long ke puncaknya dan melihat apakah dia bisa melangkah ke alam Raja Dewa. Sebelum Lu Ming pergi, iblis tulang memberinya spanduk tulang hitam pekat ini dan menyuruhnya untuk mengaktifkannya jika dia menemui masalah. Bahkan jika Lu Ming berada di rumah surgawi absolut ke-9, iblis tulang akan merasakannya dan bergegas untuk membantunya. Ini jauh lebih berguna daripada jimat transmisi suara dari batu giok. Jimat transmisi suara dari batu giok hampir tidak dapat mengirim pesan jarak jauh. Bahkan jimat giok transmisi suara tingkat tinggi pun memiliki batas jarak. Sangat sulit untuk mentransmisikan dari Qin Heaven Starfield ke Nine Absolute Heavenly King Mansion. Tentu saja, beberapa kekuatan besar secara alami memiliki metode khusus untuk mengirim pesan dengan cepat. Melihat situasi saat ini, Lu Ming hanya bisa meminta bantuan dari iblis tulang. Dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan EBSP, ia menuangkan kekuatan sucinya ke dalam panji tulang hitam pekat, yang segera mulai memancarkan riak misterius. Ia berkedip beberapa kali sebelum menjadi tenang. Kaisar Naga Abadi Chapter 3109 Bahasa Indonesia. Bab 3109, bersiap untuk melakukan serangan balik. Saya sudah menghubungi seorang ahli senior. Dia akan segera tiba, tetapi kita harus menghindari kejaran para pria berjubah hitam yang akan berkorban itu sebelum dia tiba. Kata Lu Ming. Wu San dan Han Ying mengangguk sambil melihat ke depan. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya mengambang di angkasa di hadapan mereka. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran yang berbeda-beda melayang di alam semesta. Itu adalah wilayah yang luas dan tak terbatas. Di masa lalu, ini pasti medan perang yang tragis. Banyak planet hancur, membentuk meteorit yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di alam semesta. Target mereka adalah daerah ini. Daerah ini sangat kompleks, dengan banyak meteorit yang berserakan dalam kekacauan. Mereka akan menggunakan medan ini untuk menghindari kejaran musuh dan bertahan sampai iblis tulang itu tiba. Ayo pergi. Sumber, Novgo.co. Ayo, teriak Lu Ming. Ketiganya terbang maju dan masuk ke dalam kelompok meteorit itu. Tak lama kemudian, mereka menghilang ke dalam meteorit. Ketika Lu Ming dan yang lainnya melarikan diri, keluarga Sikong yang terdiri dari 9 Raja Surgawi yang agung. Di sebuah aula tersembunyi, seorang pria berjubah hitam sedang melapor kepada seorang pria parubaya. Pria parubaya ini adalah penguasa keluarga Sikong saat ini, Sikong Nan. Wah, Sikong Nan memukul gagang kursi, tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Sungguh sekelompok sampah. Kalian bahkan tidak bisa memusnahkan kekuatan kecil seperti cutian Starfield. Mengapa aku harus menahan kalian? Petik 2. Suara dingin Sikong Nan terdengar, membuat seluruh tubuh orang berjubah hitam itu bergetar. Tuan, menurut sumber yang dapat dipercaya, nona muda dari keluarga Han diselamatkan oleh Lu Ming. Kata pria berjubah hitam itu. Lu Ming lagi, si brengsek kecil itu. Dia terus-terusan merusak rencanaku. Dia benar-benar mencari mati. Pergi, kirim lebih banyak ahli. Kita harus membunuh mereka. Informasi kita sama sekali tidak boleh bocor. Teriak Sikong Nan dingin. Ya,
Bawahan ini akan melakukannya sekarang. Kami pasti akan mengirimkan ahli terkuat kami. Pria berjubah hitam itu mengangguk berulang kali, lalu berbalik dan pergi. Tidak, saya masih khawatir. Saya harus memastikan semuanya berjalan lancar. Saya akan ke sana sendiri. Si Kong Nan bergumam. Kemudian, sosoknya melesat dan dia pergi. Domain bintang Cutian. Lebih dari 1 jam setelah Luming dan 2 lainnya memasuki kelompok meteorit, banyak sosok muncul di luar kelompok meteorit. Mereka semua adalah pria berjubah hitam. Jumlah mereka puluhan dan semuanya adalah ahli. Bahkan yang terlemah di antara mereka berada di alam Raja Dewa. Targetnya ada di kelompok meteorit ini. Salah satu pria berjubah hitam berkata, apakah mereka mencoba menggunakan medan asteroid ini untuk bermain petak umpet dengan kita? Sungguh lelucon. Mari kita berpencar dan masuk untuk mencari mereka. Mari kita lihat di mana mereka bisa bersembunyi. Begitu kita mendapat kabar, segera beritahu yang lain. Kata seorang pria berjubah hitam yang kuat. Seketika puluhan pria berjubah hitam berhamburan menjadi kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang dan terbang ke arah meteorit tersebut. Setelah Luming, Wu San, dan Han Ying terbang ke meteorit, mereka tidak berhenti di satu tempat. Setelah berhenti di satu meteorit untuk sementara waktu, mereka segera pindah ke meteorit lain untuk mengganggu pencarian pihak lain. Begitu saja, mereka berputar-putar di antara meteorit selama 3 hari. Siapa ini? Tiba-tiba, Luming berteriak dingin ke satu arah. Nak, indera spiritualmu cukup tajam. Terdengar suara tawa kecil. Kemudian, seorang pria berbaju hitam yang kekar muncul di hadapan mereka. Melihat pria berbaju hitam, ekspresi Wu San dan Han Ying berubah. Mereka menjadi tegang dan bersiap untuk bertempur. Namun, Luming tersenyum dan berkata, "Iblis tulang senior, kau akhirnya datang." Kecepatan iblis tulang itu sungguh mencengangkan. Baru 3 hari, dan ia sudah tiba di sini dari Kin Heaven Starfield. Mendengar perkataan Luming, Wu San dan Han Ying menghela napas panjang lega. Mereka tahu bahwa, senior, yang disebutkan Luming telah tiba. Luming, kalian benar-benar dalam kondisi yang menyedihkan. Bon berkata sambil tersenyum. Iblis tulang senior, tolong jangan mengejekku. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat pria berjubah hitam saat kamu masuk? Luming bertanya. Ya, ada puluhan orang, banyak di antaranya adalah para ahli. Mereka mencari kalian semua. Kata Bon. Bagus sekali. Sekarang, mari kita tangkap semuanya sekaligus. Mata Luming berbinar karena niat membunuh. Setelah dikejar sekian lama, perutnya penuh dengan amarah yang terpendam, dan sekarang saatnya untuk melawan. Luming, apa rencanamu? Bon tertawa. Tentu saja untuk memancing mereka masuk perangkap. Luming tersenyum tipis. Mereka lalu berhenti berlari dan bergegas kembali ke arah asal mereka. Tidak lama setelah, Dengungs, dan EBSCP, Wus. Dalam sekejap, 5 hingga 6 pria berjubah hitam mengepung Luming dan yang lainnya. Nak, mari kita lihat bagaimana kau akan melarikan diri. Salah satu pria berjubah hitam berbicara dengan ganas, niat membunuhnya sedingin pisau. Mereka melirik Bon Demon, tetapi dia telah menyembunyikan auranya. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak dapat melihat kekuatannya, jadi mereka tidak menaruh perhatian padanya. Melarikan diri. Mengapa aku harus melarikan diri? Luming mencibir. Tidak bisa melarikan diri. Kau tahu kau tidak bisa melarikan diri. Salah satu pria berjubah hitam itu mencibir. Para pria berjubah hitam itu tidak terburu-buru untuk menyerang. Mereka masih sedikit khawatir tentang Luming dan yang lainnya. Mereka masih kekurangan tenaga. Jika Luming dan yang lainnya mengerahkan seluruh kekuatan, kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian. Sekarang mereka sudah unggul dan sudah mengirimkan transmisi suara ke yang lain, mereka akan segera tiba di sini. Saat itu, akan mudah bagi mereka untuk menghadapi Luming dan yang lainnya. Karena pria berjubah hitam itu tidak bergerak, Luming dan yang lainnya tentu saja tidak bergerak pula. Luming juga menunggu. Dia menunggu orang-orang berjubah hitam berkumpul dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Wu San dan Han Ying khawatir.
Bagaimanapun, mereka tidak tahu seberapa kuat iblis tulang itu. Namun, melihat ekspresi tenang Lu Ming, mereka hanya bisa bersiap dan menunggu. Beberapa pria berjubah hitam merasa sedikit aneh. Mengapa Lu Ming dan yang lainnya tidak keluar dari pengepungan? Kalau mereka tidak kabur sekarang, bukankah kesempatan mereka akan semakin kecil saat jumlah orangnya lebih banyak? Aku tidak peduli trik apa yang kau mainkan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, itu tetap jalan buntu. Beberapa pria berjubah hitam berpikir dalam hati. Seperti yang diduga, tak lama kemudian, sosok-sosok berjubah hitam berkelebat dan berkumpul dari segala arah. Puluhan pria berjubah hitam mengelilingi Lu Ming dan yang lainnya di tengah. Mengapa kamu tidak melakukan apapun? Bunuh mereka. Salah satu pria berjubah hitam di belakangnya berkata dengan dingin dan menebas Lu Ming. Kultivasi orang ini sangat kuat dan auranya sangat ganas. Lu Ming merasa tubuhnya terkunci dan dia tidak bisa bergerak. Kultivasi lelaki berjubah hitam itu pasti berada pada alam dewa tingkat kelima atau lebih tinggi. Untung saja mereka belum pernah bertemu orang ini sebelumnya. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tapi sekarang, setan tulang itu melangkah maju dan datang ke hadapan Lu Ming. Kemudian, ia mengulurkan telapak tangannya dan membuat gerakan mencengkeram. Tiba-tiba, sebuah cakar naga besar muncul di udara dan mencengkeram pria berjubah hitam itu. Cahaya pisau itu hancur seperti kertas. Cakar naga itu tidak berhenti dan mencengkeram pria berjubah hitam itu. Ah! Pria berjubah hitam itu berteriak tak percaya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3110 Bahasa Indonesia. Bab 3110, Bentrokan antara Raja Dewa Puncak. Lelaki berjubah hitam itu ditangkap oleh iblis tulang dan mengeluarkan raungan ketakutan. Dia adalah Raja Dewa tingkat ke-6, namun dia seperti semut di hadapan iblis tulang. Wah! Setan tulang itu meremas dengan kuat, dan pria berjubah hitam itu langsung meledak dan mati di tempat. Bagaimana itu mungkin? Pria berjubah hitam lainnya terkejut dan tidak mempercayainya. Seorang ahli God King tingkat ke-6 tidak terbunuh begitu saja. Pria berjubah hitam adalah salah satu komandan mereka. Cepat pergi, orang ini tidak bisa dikalahkan. Sumber, Novgo.co. Ayo pergi. Beberapa pria berjubah hitam meraung dan mundur, mencoba melarikan diri. Seseorang yang dapat dengan mudah menghancurkan ahli Raja Surgawi tingkat ke-6 benar-benar terlalu menakutkan. Dia bukanlah seseorang yang dapat mereka hadapi. Mengaum. Pada saat ini, iblis tulang mengeluarkan raungan keras. Raungan naga meledak, dan fluktuasi yang mengerikan meledak dari mulut iblis tulang, membentuk lingkaran gelombang kejut yang menyerbu ke segala arah. Ledakan. Ledakan. Pria berjubah hitam itu terkena gelombang kejut dan meledak. Mereka tewas di tempat tanpa mayat. Puluhan pria berjubah hitam semuanya mati. Ini, Wu San dan Han Ying tercengang. Puluhan pria perkasa berjubah hitam musnah setelah auman iblis tulang. Mereka akhirnya tahu bahwa sejak iblis tulang itu datang, Lu Ming menjadi begitu santai dan tenang. Kemampuan iblis tulang itu terlalu kuat dan tak terduga. Kekuatan orang ini tidak berada di bawah kepala keluarga.